Hai, Halo, apa Kak David. kabar? Iya, Baik. Loh, Kak iya, David nggak mau sehat tes? kan? Alhamdulillah sehat. Hah? Alhamdulillah Sip. sehat. Mm-mm. Kabarnya Kak David gimana? Kabarnya lagi nunggu gerimis. Lagi nunggu dibikinin Indomie. Oh gitu. Jadi di mana Lagi nih belum Kak? Lagi di mana nih? lagi di Padepokan. Oh di Padepokan. Santai dong ya, Eh, lagi santai ya. iya, lagi santai. Kak Gimana nih? ngomong-ngomong. Iya, Kak Apa David yang sekarang masih masih ikutin itu apa? Masih ikut apa? Masih dalam kegiatan desain-desain gitu? masih? Kalau ada yang butuh bantuan ya bantu-bantulah. Kalaupun nanti ke depannya diganjar duit juga nggak apa-apa. Senang-senang aja. Iya sih, bagus-bagus ya karya Kak David. Jadi hebat tuh gara-gara Mbak Lelo loh, Kang. Orang Oh banyak ya? yang justru orang banyak yang tanya siapa tuh bikinan siapa gitu loh. Oh, ini Oh, siapanya apa nih penulisnya atau itunya covernya saya bilang gitu kan. ya Oh, sebetulnya apa pembuat cover mah kan tidak bisa apa-apa kalau nggak ada source-nya, nggak ada sumbernya. Sumbernya udah bagus, pasti outputnya yang lainnya pasti ikutan bagus. Gitu. Kalau mhm. source-nya sumbernya jelek ya otomatis eh, paling yang tukang desain grafis atau tukang nge-layout dan segala macam cuma bisa ngebantu sedikit. Tapi yang paling Hmm, penting adalah sumbernya itu. gitu ya. Jadi Cover termasuk cover Balelo tidak akan pernah jadi seperti kayak begitu jika source-nya sendiri juga nggak bagus. oh Jadi gitu tergantung pengaruh dong. source-nya. Berarti pengaruh Sangat juga ya Kang. berpengaruh. Oh, gitu. Iya. Mhm. Ngomong-ngomong Kang David Jadi dari kapan sih udah bisa udah ikut nyemplung di dunia desain grafis gitu? Cover deh terutama. sebetulnya kalau di apa ya, dibilang saya apa ya agak sedikit risih gitu Mhm. dibilang tukang desain grafis. Mending Jadi gini aja, tukang bikin gambar aja, ngebantuin teman bikin cover aja gitu. wah, kalau ngebantuin mah cincai atuh. Bisa cincai aja kalau Amin. mau. Biar Tuhan Iya. yang bayar. Oh gitu. Aduh, baik banget ya. Ada. Ngomong-ngomong dari kapan tuh Kang? Udah ikutan itu? Dari Sejak tahun berapa kira-kira? 2015 sih. Awal-awalnya sejak 2015? 2015 Hmm. waktu mulai maraknya buat haiku gitu. Oh gitu. Itu oh buat haiku aja bukan perorangan ya Kang ya. Itu berarti kan haiku tuh Buat grup ya. Haiga, uh, buat Haiga karena pada saat itu kalau nulis haiku di wall sendiri di status tuh suka hilang kemakan timeline gitu. Gitu. Jadi saya mencoba bikin Haiga supaya bisa disimpan di folder. Ada adik Dainer Rose. Halo, Oh iya. Halo, halo Bu Diana. Udah Budian. sehat kah? Ya, Kang Kang Dev kira-kira apa sih yang bikin Kang Dev tertarik dengan atau mau gitu loh bikin satu cover untuk seseorang? Kira-kira apanya? Dilihat dari apanya itu? Dilihat dari Tarifnya? Ya. bukan karena pertemanan awalnya adalah pertemanan gitu, membantu pertemanan karena awalnya ya dulu tukang edit foto gitu. Mhm. Hmm, Ngebantuin temen cuman gitu akhirnya ada tawaran untuk bikin covernya dan kebetulan buku yang mau dibikin pun bagus gitu, jadi tertarik aja buat ngebantuin gitu hmm. Jadi, jadi gitu. lantaran itu aja ya Kang ya? Ya bukan lantaran apa tertarik pada duitnya, enggak. Emang udah ada tarif nih kalau boleh tahu berapa sih tarifnya? Bikin Pokoknya cover? tarifnya yang bisa buat
yang bisa buat bayar cicilan rumah aja, sama cicilan mobil. Oh gitu ya. Besar juga ya. Iya emang Tapi ya, ada yang ya gede deh kalau ya. misalkan mau tepatnya mah kontak aja deh. Bisa pakai IG, pakai FB, pakai WA juga boleh. Oh sistemnya damai dong ya Kang ya. Sistem damai deh ya. Iya, boleh. Boleh lah, apalagi buat dirimu. Iya. Spesial diskon ini. Oh iya Kang, ngomong-ngomong apa sih ada latar belakang nggak sih misalnya bisa mau bikin gitu tuh desain grafis itu eh, karena backgroundnya gambar atau apa gitu kan? Saya sama sekali nggak bisa gambar. Sama sekali nggak bisa gambar. Yang kedua juga belajar buat desain grafis kayak begitu pakai tool yang sederhana, nggak pakai yang macam-macam kayak Photoshop atau Corel dan segala macam. Saya pakai uh, program open source biasa saja karena mau utak-utik aja otodidak belajarnya. Saya tidak punya basic pendidikan desain grafis. Saya hanya punya dulu sekali pernah kuliah di fotografi, pernah kuliah sinematografi, Oh pasti diajarin sinematografi. fotografi. Oh berarti Hanya foto-foto itu ya Kang ya? ya Grafis. betul. Tapi kenapa bisa Jadi 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 ke nggak pendidikan khusus. Hah? oh, Kenapa? hubungannya fotografi ke desain itu kenapa ya? Apa hubungannya kira-kira? Iya kan desain grafis bisa juga bermula basicnya dari fotografi gambarnya ambil. Jadi tinggal ngedit dari situ aja, kan gitu. Oh, dari Jadi karena nggak bisa tidak melulu harus dari sebuah kanvas kosong lalu saya lukis. Kan sekarang zamannya digital bisa edit dari situ. Tidak melulu harus lewat gambar langsung di kertas gitu. oke. Zamannya Tahun digital lebih mudah lah dibandingkan zamannya analog. gitu. Hey, Budiana Ros, terima kasih, Sudah sembuh. terima kasih atas pujiannya. Katanya saya tidak baik hati dan tidak sombong. Aduh, astaga. Saya Itu aja Kang sih David sebetulnya kira-kira yang bisa saya cerita. Kang ngomong-ngomong ada kendala nggak sih di masa pandemi ini Ada. untuk karya-karya gitu? Kalau mau bikin itu susah bikin kopinya. Hah? Kopi buat diminum, buat teman berkarya. Kan mesti ngopi dong. Iya. Oh kendalanya gitu Kalau ya. bagian Jadi orang bisa datang gitu ya. cukup, warungnya Iya iya. tutup. Iya iya. Bosan ngadi-ngadi loh. Oke. Kenapa? Enggak. Bentar. Oh ya Kang. Kira-kira nih apa yang membuat Kang David mau membuat suatu karya yang baik gitu, bagus gitu loh. Misalnya untuk seseorang gitu, Kang David akan mengeluarkan energi lebih besar gitu loh, atau gimana gitu. Apa yang membuat Kang David merasa terpicu gitu? Kan pasti ada salah satu yang terbaik gitu. Nah itu pasti hasilnya karena energi yang lebih gitu kan. Ya salah satunya saya selalu berprinsip karya yang bagus itu karya yang dibikin. Jadi kalau karya yang jelek itu karya yang tidak dibikin, kan gitu. Itu satu. Lalu yang kedua adalah awalnya dari pertemanan sih. Ada komunikasi dan segala macam. Akhirnya kita ada dialog. Akhirnya terpicu ada ide yang muncul, akhirnya membuat sesuatu gitu.
Kalau misalkan ujuk-ujuk sebetulnya saya paling segen gitu kalau misalkan ketika tidak ada dialog, sebetulnya tidak ada hubungan pertemanan sebelumnya, ujuk-ujuk minta bantuan kan gitu. Untuk tolong bikinin ini, tolong bikinin itu. Saya tidak terlalu suka yang seperti kayak begitu. Jadi harus ada dialog sebelumnya supaya chemistry itu bisa didapat. Apalagi ketika chemistry itu oleh seorang yang spesial buat saya. Gitu. Jadi karya itu pun bisa muncul dari hati, bukan dari hanya sekedar pesanan. Apalagi yang ujung-ujungnya karya yang kita bikin dimanfaatkan untuk nyari duit. Gitu. Iya, iya benar juga sih. Dia. Sebenarnya ini gitu sih untuk jangka panjang. Iya. Iya. Kang, ngomong-ngomong, katanya ini udah sampai ke luar negeri loh dikenal karyanya. Sampai Malaysia, Singapura. Iya katanya. Dan emang benar ternyata ada tulisannya. Cover Kang David tuh udah dikenal juga. Kok bisa itu Kang? Sampai ke luar negeri? Ya itu karena hasil pertemanan juga gitu. Bukan ujuk-ujuk. Iya, dari pertemanan juga ya, komunikasi ya. Dari dialog, dari komunikasi, nggak ujuk-ujuk gitu. Kalau misalnya ada yang ujuk-ujuk juga, ya saya juga pasti akan berdialog dulu, gitu, supaya nggak membuatnya, gitu. Berarti jadi nanti kalau, bisa lebih baik lagi dong yang seperti internasional. Iya, yang seperti saya dengar dari seorang teman. Dari seorang teman yang sering kali bikin puisi, bikin karya, yang bukunya sudah 3, antologi puisinya 2, gitu kan. Bikin puisi selalu ada curahan hati, sama bikin desain cover, desain poster, harus ada curahan hati, ada kesinambungannya, ada nyambungnya. Iya sih. Ya kan? Iya. Kalau boleh tahu siapa ya? Hah? Kalau boleh tahu. Boleh disebutin di sini? Gak usah deh, kalau gitu. Oh iya, Kang, misalnya Kang David terima pesan dari apa nih? Ya. Tuh, itu kan ya terus? Itu dikenakan tarif sama atau enggak dari luar negeri itu? Enggak lah, sama aja kalau dikurskan sih. Gitu. Seperti yang dari Malaysia atau Singapura atau apa gitu, dikenakan tarifnya yang sama ya? Seperti teman-teman yang lain gitu? Tarif yang sama di Indonesia kan saja. Oh gitu. Dirupiahkan. Enggak di Malaysia misalkan 10.000 ringgit, di Singapura ada 10.000 dolar, enggak lah. Tarifnya sama kayak supaya bisa. Hah? Kenapa? Apa yang kira-kira bisa bikin bisa menjadi penunjang hidup nggak kira-kira menurut Kang David? Saat ini belum. Karya seperti itu, kali ada yang berminat gitu. Iya, boleh aja, saya akan bantu gitu. Untuk harganya kalau yang lebih rumit mungkin kita bicarakan saja. Ya lebih personal lebih bagus. Untuk satu keahlian sebagai desain grafis itu, kira-kira menurut Kang David akan menunjang hidup nggak gitu? Menurut Kang David bisa menunjang hidup nggak kira-kira? Bisa sih, bisa. Gitu. Kalau sebulan misalkan dapat 10 proyek gitu kan, bisa. Yang jadi persoalan saya baru 1 atau 2 proyek aja sebulan gitu. Misalnya ada seseorang yang berminat gitu, tapi ini tidak menjadi tunjangan hidup nantinya gitu, karena sekedar desain doang. Menurut Kang David gimana itu?
Ya kalau saya sih yang senang dalam ngerjain kayak gitu, ketika saya happy saya kerjain gitu. Persoalan uangnya ada apa ya, apresiasinya, ada penghargaannya, ya saya terima, asalkan ya itu tadi, ada dialog sebelumnya, jangan ujuk-ujuk gitu, apalagi sepertinya mentang-mentang saya bersikap gini, kasih Kang David aja kan gitu. Saya nggak suka kayak begitu. Kita ngobrolin, kalau misalkan kita mau dihargain, ya mari kita ngomongin harga gitu. Kalau misalkan nanti, kalaupun enggak juga, ya sudahlah, biar nanti Tuhan yang bayar. Waduh, hebat Kang David. Hah? Hebat Kang David, Terima spiritualnya. kasih. Oh ya Kang, misalnya nih ada seorang yang pingin ikut seperti tertarik dengan karya Kang David itu, masuk ke dunia apa? Masuk ke yang apa, seni rupa atau apa? Yang kira-kira menunjang basicnya. Untuk desain grafis Basicnya, sekarang ini kan iya, agak sekolahnya ya cukup mahal harusnya juga sih sebenarnya. ya, bisa yang pasti, kalau saya ini sih, semua bermula dari rasa ya. Semua bermula dari feel. Secanggih apapun, sebuah tool, sebuah alat, atau secanggih apapun sekolahnya, sekolah tinggi, kalau misalkan kita nggak dilatih dari sisi rasa, kayaknya ya menjadi biasa-biasa saja itu gitu. Iya, maaf, sorry. Oh ya, sebentar, kamu mau tanya dong, boleh nggak? Boleh? Kira-kira nih Kang David terpengaruh nggak dengan lingkungan atau keadaan yang sekarang ini di masa pandemi ini? Kalau soal pandeminya tidak terlalu berpengaruh ya. Saya selalu ingat teman-teman di Padepokan sini selalu bilang, nggak usah lebay gitu, nggak usah lebay, tapi juga jangan abai gitu. Teman-teman di Padepokan ini selalu bilang gitu, jangan lebay lah soal COVID gitu, tapi jangan juga abai gitu. Kan sekarang ini Menurut juga saya, makin ya jangan menjadi paranoid yang berlebihan gitu. Ya kita mesti jaga kesehatan, jaga jarak, jaga supaya kita sendiri tidak tertular dan menulari. Itu udah hal yang, ya untungnya soal sih karya untungnya, kalau pekerjaan desain grafis lah jauh lebih personal ya, kerjanya sendirian gitu. Nggak dengan banyak orang gitu. iya, untungnya begitu ya Kang ya. Saya sendiri di depan komputer cukup ya gitu Kang ya. Ya nggak terlalu perlu beramai-ramai atau gimana ya Kang. Oke, Betul. sementara gitu. Ada pesan nggak Kang kira-kira buat anak-anak muda nih yang pengen coba karya kayak Kang David itu, mau ikutan dong gue kayak David gitu misalnya Ya, jadi menurut saya belajarnya simple. Salah satunya, kalau belajar soal teknik, bagaimana soal IT, ngedesain pakai program Photoshop, Corel atau apalah namanya, itu sebetulnya persoalan teknis ya, dalam sejam 2 jam juga bisa gitu. Kang Tapi David yang nggak jauh punya niat lebih, sekolah gitu, kenapa nggak punya niat pengen bentuk satu sekolah gitu umpamanya, atau mengumpulkan mereka yang berminat gitu misalnya. ada deh yang lebih jauh lebih berkompeten di situ. Kalau saya merasa saya belum berkompeten untuk membuat sekolah kayak begitu. Kalau misalnya berbagi ilmu, mari kan gitu. Tapi menurut saya soal persoalan teknis itu gampang. Tapi yang jauh lebih
yang lebih banyak harus dipelajari adalah soal feel, soal rasa kan gitu. Oh, intinya cuma di Bagaimana situ ya, melihat Kang ya. gambar, Mm. bagaimana melihat gambar, bagaimana melihat satu objek, bagaimana melihat satu tema, lalu di-create sedemikian rupa supaya tidak terkesan hanya melulu soal teknis. Gitu. Mm. Ya, oke. Jadi kalau Oke. misalnya dilihat dari semua karya-karya yang saya buat, ya sebetulnya karyanya sangat tematis, yang sinkron dengan puisi yang covernya saya buat. Gitu. Mm. Nggak semata-mata hanya nempelin gambar. Salah satu contohnya adalah Balelo. Ya. Iya sih. Justru di situ juga terkenal nama David Darmawan. Karena mereka Hmm, bertanya-tanya itu karya siapa covernya gitu. Iya sih. hmm. Karya juga ya, Kang ya. Ya, karena ya menurut saya memang kerjasama apa kerjasama antara tukang bikin cover dengan yang punya buku, penulis buku itu harus dialog, harus nyambung Gitu. gitu menurut Oke. saya. Oke. Ngomong-ngomong, ini kelihatannya nggak pakai masker nih. Dan aku kebetulan di rumah. Kang David Ya, sendiri di tempat gimana nih ceritanya? Kenapa begitu? di Padepokan kan, saya kan di Oh, Padepokan. itu nggak perlu dengan Eh, masker ya, Kang ya? dan di Padepokan orangnya sehat-sehat kok semua, baik jiwa dan Tuh. raga. Oh gitu ya. Oke. ada 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 usaha nggak kira-kira Kang David supaya pandemi nggak makin lama gitu, nggak menyebar makin jauh? Kira-kira. Dia Deh. sadar diri bahwa harus sadar diri bahwa kita punya potensi untuk ditulari Oh. dan punya potensi untuk juga menulari. Gitu. Nah, gitu. Ketika Jadi kita ketika kita punya kesadaran itu, ketika kita punya kekhawatiran untuk ditulari dan menulari, ya di bawah happy aja jadinya. Jadi ini apa? ketika ngomong soal cuci tangan, pakai masker dan segala macamnya itu protokol kesehatan, eh, tanpa harus disuruh kita udah melakukan itu. Oke. Lagian masa di IG live ini saya harus pakai masker, gak kelihatan dong. Nggak apa-apa juga sih buat formalitas sebenarnya. Oke, sementara gitu dulu deh Kang. Jadi kesimpulannya Kang David ini emang udah dasarnya dari sananya gitu ya, punya tangan yang sangat pasti cinta akan garis-garis seni gitu ya. Amin sih sebetulnya saya bisa aminin saya punya talenta kayak gitu, tapi juga saya menyadari bahwa saya juga belum bisa apa-apa, masih banyak belajar gitu kan gitu. Hanya Yang penting mungkin karyanya sudah diakui ya. ya amin aja, itu bagian dari proses lah, proses perjalanan hidup Iya gitu betul. aja. Oke, jangan lupa pakai masker Kang. Karena Jangan lupa jaga iya terima jarak. kasih, iya terima kasih, Kita scan dulu sementara ngobrol-ngobrol nih. Makasih Kang. iya yuk dadah.